Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Isrofia. Ibu di sini akan menemani kalian belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, untuk pertemuan pertama, teman-teman, kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama lain Al-Quran, kemudian fungsi Al-Quran. Namun sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sudah siap teman-teman untuk menyimak materi pengertian Al-Quran? Kita mulai ya. Pengertian Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran ada dua. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara bahasa dan pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, pengertian Al-Quran secara bahasa berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Jadi, pengertian Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Kemudian, secara istilah, pengertian Al-Quran, para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah bisa memahami pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain di dalam Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Sebetulnya ini artinya masih panjang teman-teman, jadi ibu coba mengambil dari Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita lanjut. Nah, jadi dari pengertian Al-Quran secara istilah tadi ada 4 hal penting yang perlu dijabarkan. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalamullah. Artinya Al-Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan juga malaikat atau makhluk lainnya, tetapi benar-benar firman Allah yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Kemudian Al-Quran disebut-sebut sebagai mukjizat, artinya memang hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir. Maksudnya, arti mutawatir adalah riwayat yang disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang yang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Maka sudah dijamin atau dipastikan bahwa Al-Quran sampai ke kita itu benar-benar asli. Nah, kemudian kita lanjut ke 4, yakni Al-Quran itu tadi disebut membacanya merupakan ibadah. Nah, membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, maka semakin sering dan sungguh-sungguh membacanya. Semakin sering membaca, semakin meningkat keimanannya. Lain Al-Quran. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan, di antaranya ada Alkitab yang artinya kumpulan, ada Al-Furqan pembeda, ada Al-Huda yang artinya petunjuk, An-Nur artinya cahaya, As-Sifa artinya pengobat,
At-tanzil artinya diturunkan, az-zikr artinya peringatan, al-bayan artinya penjelas, dan masih banyak lagi teman-teman nama lain Al-Qur'an. Nah, sampai di sini teman-teman sudah menghafal nama-nama lain Al-Qur'an? Oke, kita lanjut ke fungsi Al-Qur'an. Nah, fungsi Al-Qur'an dalam Islam secara umum yaitu sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Jadi sumber ajaran hukum Islam itu selain Al-Quran juga ada Al-Hadis, ada ijma para ulama maupun qiyas. Jadi yang paling pertama sumber hukum Islam adalah Al-Quran. Nah, ini fungsinya. Kemudian yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Seperti contohnya hari kiamat, ada surga dan neraka, itu dijelaskan, kita akan mengetahui karena dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya fungsi Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan fungsi Al-Quran berikutnya sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, teman-teman, jadi sebelum Al-Quran diturunkan ada kitab-kitab terdahulu, maka fungsi Al-Quran adalah sebagai pengontrol dan pengoreksi, juga sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Baik, kita lanjut ke fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nah, sedikitnya ada dua fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai petunjuk. Petunjuk untuk siapa sih? Ya, petunjuk bagi manusia secara umumnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu fungsi Al-Quran juga pembeda. Nah, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka kita akan mengetahui dengan kita mengkaji Al-Quran, maka kita akan tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang dilarang, mana yang harus ditinggalkan, yang haram, yang boleh. Nah, itu Al-Quran fungsinya sebagai pembeda antara yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Oke, pembahasan kita sampai di sini ya teman-teman. Semoga kalian dapat mengambil keilmuan dan bertambah pula keilmuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.